Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore juga buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu salam sehat dan juga berbahagia untuk kita semua. Senang sekali kembali berjumpa dengan saya Fiorina Jeretno dalam program Ngobrol Virtual edisi Jumat 3 Januari 2025 nih Tribuners. Kali ini tentunya di awal tahun ada juga isu yang menggemparkan, bahkan sudah menjadi isu nasional. Bersama narasumber kita sudah ada Bapak Farid Mama SHMH selaku pengacara senior di Sulawesi Selatan nih. Dan tentunya kita akan mengulas lebih jauh soal ada kasus ya Pak yang tentunya juga menjadi isu yang perlu kita bahas secara bersama. Mengenai ada satu penembakan yang menewaskan satu pengacara yang berlokasi di Kabupaten Bone. Dan tentunya sudah dilirik juga oleh para advokat-advokat, bahkan secara skala nasional seperti yang saya sampaikan di awal, sudah menjadi atensi dan perlu ada atensi lebih lanjut lagi nih. Untuk itu kita lebih dalam lagi mengemas perbincangan kita di sore hari ini dengan tajuk Misteri Penembakan Pengacara di Kabupaten Bone. Bersama narasumber kita ada Bapak Farid Mama. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kesibukan awal tahun nih? Alhamdulillah lebih kesibukan untuk membantu orang yang tidak mampu, itu aja. Mencari keadilan bagi orang yang tidak mampu. Itu Pak susah kami. Baik, tapi lantas untuk mungkin membantu para masyarakat begitu Pak, khususnya di Sulawesi Selatan, dari tahun ke tahun apakah mungkin banyak fenomena yang terjadi dan sebenarnya di luar prediksi atau seperti apa nih Pak? Mungkin kita kilas balik sedikit nih di tahun 2024. Kalau di 2004 itu, kalau kita pengacara sih, ya kalau dibilang ada yang pro ada kontra pasti ada. Kadang ya tapi kan kita pengacara ya tidak perlu takut, karena artinya dalam rangka ini mendampingi orang kan masalah ini kepentingan hukumnya. Ya, kalau misalkan yang tidak pahit sama kita atau tidak respon kepada kita, ya mungkin karena kepentingan ya. Ya, jadi kalau misalkan ya mendampingi itu kan haknya ya semua klien siapapun yang diambil. Ya, itu mungkin deh. Seperti itu ya, melihat mungkin problema yang ada di tahun sebelumnya. Lantas Pak, ini di awal tahun yang menggegerkan bahkan pada saat hari pergantian tahun nih Pak ya. Bagaimana dari Bapak sendiri, mungkin ada yang mau disampaikan melihat kasus, dan apakah ini kasus pertama kali yang ditemukan di Sulsel Pak? Atau mungkin ada kasus sebelumnya yang serupa? Kalau di Sulawesi Selatan ini pertama kali, dan ini menjadi tamparan buat Bapak Kapolda tersendiri ya. Ya, kenapa Bapak Kapolda? Karena ya harus saya sebut dong. Ya, karena dia adalah ya pimpinan tertinggi di wilayah, khususnya untuk menjaga keamanan. Nah, kami sangat mendukung ya pihak kepolisian untuk mengungkap siapa di balik semua ini. Kan ada namanya aktor, ada sutradara, ada juga pelaku, tapi ada namanya pengganti. Itu stuntman ya Pak. Stuntman itu. Jadi ya kalau dalam jangka setempo contoh ya, kami mengatakan gini, kalau pihak kepolisian dalam jangka 2 minggu tidak mendapatkan namanya para pelaku, itu berarti kan dianggap nol. Ya, berarti tidak mendukung ya masyarakat kita. Tapi kita ini penegak hukum. Kok begitu tega ya? Padahal kepentingan kita sini untuk mendampingi kita punya kakak lain. Nah, kalau seandainya tidak ditangkap, kita juga ini akan seperti nasib yang dialami almarhum. Ada kekhawatiran gitu. Ya, ada kekhawatiran. Ya, mungkin bukan juga ya dari kami, mungkin dari LSM, ya para media, ya. Ya, karena di negara kita ini kalau kita mau mencari maksudnya ya problem keadilan, tidak ada keadilan sama sekali. Baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, sampai pun ke majelis hakim loh. Berarti sampai saat ini dapat dikatakan belum ada tersangka Pak dari yang informasi yang beredar? Informasi yang beredar belum ada. Baik. Ya, yang awal minta maaf, Pak siapa lagi namanya? Yang pertama menaikkan itu berita itu kami dari Celebes bahwa pelaku melakukan sogdam. Itu A1 ya.
Itu jelas. Baik, lantas mungkin dari updatean per hari ini kan pasti diikut serta juga dari Pak Farid mungkin mengikuti, maksudnya perkembangan kasus ini. Lantas ada masukan yang mau disampaikan ke Kapolda, tadi juga sudah disampaikan. Kalau dari pengacara sendiri ada batas waktu kah untuk bisa menetapkan tersangka? Mungkin kita sebutnya tersangka dulu nih sebelum ke pelaku kan Pak? Kalau menuju tersangka, artinya gini, tersangka kalau beda penangkapan, ya beda ketika dijadikan tersangka. Saya minta para pelaku penembakan harus ditangkap dulu, baru dijadikan tersangka. Nah, saya minta kepada Bapak Kapolda yang terhormat, Bapak Kapolres Bone, kami cuma ya waktu yang spesifik, artinya ya 2 minggu ke depan, ya dari sekarang? Dari ya kejadian. Dari kejadian. Oke. Ya kami minta, ya, dan kami tantang. Gitu, artinya kami tantang pihak kepolisian supaya kepolisian itu bisa lebih bekerja secara profesional itu ya. Tapi dari bidang advokat sendiri nih Pak, mewakili profesi dari Pak Farid juga korban gitu Pak, melihat ini apakah memang seberisiko itu kah menjadi seorang pengacara? Sebenarnya tidak bisa, karena kita ini pengacara dilindungi oleh undang-undang. Ya. Ketika seorang pengacara ditindas atau dilibas, terus kepada siapa lagi masyarakat meminta kalau masa meminta kepada orang yang bukan maksudnya bukan profesinya, bukan ranahnya gitu. Ya, bukan ranahnya. Kita tapi pengacara kita itu sebenarnya kita ini adalah wakil Tuhan, bukan majelis hakim yang jadi Tuhan di sini, wakilnya Tuhan. Kamilah yang pengacara. Iya, begitu kan. Saya mengatasnamakan ya kan dari Pradi Otto ya. Jadi mewakili Ketua Pradi Otto ya, karena beliau lagi sakit. Mungkin kami bisa mewakili bahwa ya itu ya bahwa polisi harus betul-betul profesional dalam menjalankan misi atau tugas terhadap, maksudnya meninggal ini ya seorang lawyer. Iya. Tapi hingga saat ini adakah dugaan, kan ini juga menjadi biasanya kalau pengacara itu kan bersama-sama gitu Pak dengan instansi kepolisian mungkin tidak mengusut. Beda. Kalau ya kami tidak bisa berpolemik dengan polisi dan kami juga tidak bisa berpolemik sudah adakah tersangka atau sudah ada diduga. Itu kan seharusnya gini, tapi seharusnya Bapak Kapolda atau dari Bone ya harusnya melakukan semacam apakah klarifikasi pada masyarakat supaya masyarakat paham, ya artinya paham dalam ini bahwa ini kasus kok ini baru sini ini tak begitu kan, artinya supaya masyarakat tidak dibingungkan dalam perkara ini, apalagi kita ini sebagai lawyer. Ya itu saja kan, di kepolisian kan banyak ada namanya IT-nya kan, itu tuh gampang kan. Beliau ini menurut informasi ya bahwa dari 47 perkara yang ditangani, ya kan kita bisa melihat siapa di balik ini semua, kan begitu. Adakah hubungannya atau tidak? Nah, sampai sekarang meninggalnya almarhum ini kita ya belum tahu, dan kami juga tidak mau berspekulasi di sini. Berarti untuk pertanyaan dugaan penembakan, motif penembakan itu Pak Farid nggak mau jawab? Tidak mau jawab karena itu bukan, tapi maksudnya bukan ranah saya. Itu ranahnya ya pihak kepolisiannya. Dan mungkin memang juga untuk sampai saat ini kita juga belum mendapat informasi hal tersebut gitu. Nah makanya mungkin Pak Farid dalam hal ini menekankan bahwa memang menjadi tugas berat untuk kepolisian begitu Pak untuk menggali hal ini. Jadi tahun 2000 memasuki tahun 2025 itulah ya tamparan buat kepolisian. Artinya kepolisian itu ya seluruh kepolisian ya memasuki tahun 25 ini adalah tamparan hebat. Ya kan, masa seorang penegak hukum kok ditembak? Ya. Dan pertama kali dalam sejarah, Pak, ya? Di dalam di wilayah Sulawesi Selatan khususnya ya. Tapi Pak, mungkin kalau kita lihat secara kasus mungkin yang ditangani, tentunya kan ada informasi yang didapatkan mengenai kasus terakhir yang ditangani oleh almarhum nih Pak. Iya. Adakah kaitannya? Gitu. Adakah mungkin bagaimana ya?
titik berat kira-kira gara-gara masalah itulah? Oh tidak. Makanya saya bilang tadi, saya tidak mau berpolemik. Oke, tidak mau berspekulasi. Ya tidak mau berspekulasi kan, ya biarkanlah ya para penegak hukum atau pihak kepolisian yang melakukan, yang bukan kami dong. Ya, jadi dalam hal ini yang mau disampaikan untuk masyarakat ketahui secara lebih detail antara peran pengacara dengan kepolisian seperti apa nih Pak? Kalau saya supaya Bapak Kapolda yang terhormat dengan Bapak Kapolres di Polda, supaya perkara ini betul-betul kita serius, jadi atensi. Ya, kalau memang misalkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dan saya kasih 2 minggu dari sekarang, kalau polisi tidak bisa mengungkap para pelaku, berarti ya polisi tidak profesional. Maaf, saya tantang kok. Saya parit mama. Oke. Berarti kalau misalnya dalam 2 minggu tidak ada hasil bagaimana Pak? Berarti ya polisi tidak berhasil dong. Ya, langkah selanjutnya dari advokat? Langkah selanjutnya ya kami ada ini yang mengadakan masih pelaporan tersendiri sampai ke Mabes bahwa kalau ini perkara tidak bisa dibentur ya. Artinya kalau tidak bisa Jakarta ya kami minta nanti kepada Bapak Kapolri untuk melakukan persyaratan. Lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi ke Mapolres Republik Indonesia. Karena begini, ya ini kan sudah berapa malam ke berapa? Iya. Ya, hari ke berapa begini? 1, 2, 3. Udah 4 hari. Yang 4 hari. Kok belum ada bayang-bayangan, belum ada informasi-informasi dari pihak kepolisian, baik dari Polda. Minta maaf ya rekan-rekan kami di Polda dan rekan kami di Oboni ya harusnya mereka menanggapi tudingan-tudingan masyarakat. Masyarakat gini, masyarakat itu tidak bodoh loh. Ya, masa seorang pengacara kok bisa tembak? Ada apa sebenarnya? Itu permasalahannya kan. Nah, kami minta ke depannya bahwa aparat kepolisian harus betul-betul lebih serius sekali. Jangan setengah-setengah lah. Tapi ada informasi baru juga Pak soal ini kan, apa yang digunakan ternyata bukan senjata api. Ya Sogam. Ya kan dari awal saya sudah bisa sampaikan, sebelum pihak kepolisian mendapatkan info, kami sudah mendapatkan dari awal. Lebih awal bahkan. Lebih awal. Ya karena juga informasi itu full bucket namanya. Kenapa dari pihak pengacara yang lebih tahu duluan? Iya karena kan ya kita juga pengacara sih. Ya saya kan saya ini ada lembaga. Lembaga itu namanya PUKAT, Pusat Kajian Advokasi Anti Korupsi. Siap. Jadi PUKAT ya Pak? Ya PUKAT itu ya artinya banyak orang-orang yang kami terjunkan di di lapangan. Begininya. Jadi ya kami dapat ya dari informan kami. Iya. Bahkan lebih dulu. Iya. Ya, karena kan kemarin kan masih meraba. Ada mengatakan serangan jantung, maaf. Baik. Ya karena bot, ya karena bersama mercungnya. Nah, yang kedua ada mengatakan busur, ada mengatakan serangan jantung, pokoknya nah, tapi saya tidak berpolemik. Saya mengatakan bahwa ini Sogam. Karena itu, ya. Jadi Sogam kan dia peluru ketika masuk di tubuh, kan itu kayak agel. Ya, masuk itu bukan tembak di sini, ya tidak tahu larinya kemana peluru. Ya itu yang harus diselidiki dulu. Siapa yang punya, gitu ya Pak. Makanya informasi yang kami dapat itu kepolisian udah mengantongi beberapa nama yang memiliki senapan seperti yang digunakan oleh pelaku Pak. Kalau mengantongi kan belum ada tersangka. Kenapa sih? Ya cuma kata mengantongi. Kenapa tidak dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh, ya kami temukan ini. Siapa sih nama sebut dong namanya? Ya. Jadi mau ada kejelasan dan transparansi. Iya, supaya kita juga pengacara tidak melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian, itu aja. Baik. Tapi melihat sebelum adanya kasus ini Pak, bagaimana sebenarnya perkembangan dunia advokat? Mungkin dari cara mengenangani kasus, kita tidak melihat adanya kasus ini Pak, tapi secara umum bagaimana Pak Farid melihat pengacara-pengacara yang ada, khususnya di Solo Selatan nih, dalam menangani kasus? Apakah mungkin ada yang keluar dari menyimpang dari kode etik pengacara atau seperti apa? Boleh saja boleh. Jadi ini sebenarnya dunia kepencaraan itu bagus kalau kita melakukan secara profesional. Baik. Itu kalau kita
Iya, jadi jujur apa dan sebagainya ya. Jadi kadang minta maaf, ada beberapa pengacara-pengacara yang baru muncul, tidak tahu dari mana, terus tidak punya kantor, minta maaf, dan kita harus bicara. Iya. Begitu gampangnya orang jadi pengacara, padahal dalam undang-undang advokat 50 tahun itu sudah tidak bisa jadi pengacara lagi, itu undang advokatnya. Baik. Dan jadi undang tahun 5 ya. Setelah itu, nah sekarang ketika si A sudah ada pensiun dari, ya anggaplah dari instansi A saja. Ya, ya. Sebelum dia jadi pensiun kok jadi pengacara, gimana sih? Artinya Ada fenomena begitu, ya, Pak? ada fenomena seperti itu. Okay. Terus bagaimana kita nih, bagaimana mengedukasi, mencerdaskan masyarakat. Artinya kita cerdaskan ke masyarakat, baru kita tangani perkaranya itu. Jangan dibodohi masyarakat. Kan aja gitu. Fakta loh. Pembodohan seperti apa, Pak? Ya, yang dilakukan artinya, oleh oknum ini? Ya, kalau pembodohan, ya artinya maksudnya terlalu vulgar ya. Cuma saya katakan bahwa ada beberapa ya, oknum ya, Pak ya. Oknum. Ya makanya ya kan sama tabe minta maaf, oknum kejaksaan, oknum kepolisian, oknum hakim, oknum itu kan semua oknum toh. Cuma saya katakan bahwa karena begitu gampangnya orang jadi pengacara. Ya karena dulu tahun 90 ya tahunnya kita itu. Baik. Jadi kita dulu pengacara praktek namanya. Ya, dan itu pengacara praktek dulu memang kita ditempatkan di satu tempat. Contoh, kami ditempatkan di wilayah Takalar. Dan kita tidak bisa beracara ke tempat lain kalau tidak punya izin dari ketua pengadilan. Paham. Ya, itu. Dan semakin kesini rasanya semakin gampang untuk menjadi seorang pengacara. Ya, betul, menurut gampang. Pak Farid. Oke. Iya, itu karena mudahnya. Ya karena mudahnya walau karena itu kan ya kepentingan ya para ketua. Baik. Ya bukan kepentingan kami. Baik. Ya saya ini cuma menyuarakan aja supaya ke depannya pengacara itu tidak dipandang sebelah mata. Padahal sebenarnya kalau di Amerika, minta maaf ya, ini kita kalau di Amerika itu baik, pengacara paling dihormati dan sangat itu profesi paling hebat. Karena ya pengacara di Amerika itu memang difasilitasi. Oke, baik. Ya kita sini konsultasi saja, ya kopi satu, minta maaf, rokok satu, sudah. Ya. Kan banyak fenomena mengatakan gini, bahwa pengacara itu banyak uang, enggak, itu tergantung orang. Itu, paham Pak. Semakin kesini semakin paham. Kayaknya memang kita harus ulas dari kisahnya Pak Farid dulu nih. Maksudnya memilih menjadi pengacara sebenarnya karena apa nih Pak? Bapak sendiri. Ya, saya tuh dulu kepengen jadi apa ya? Ini jadi pelaut. Oke, pelaut Pak. Ya. Sebenarnya mau jadi pelaut. Dulu itu cita-cita. Oke, lantas? Setelah saya tamat SMA, saya sempat mendaftar Akabri. Akabrinya itu tahunnya dulu 86. Karena pada saat itu saya tidak lulus di Akabri, ya saya masuk Fakultas Hukum. Baik. Saya masuk di Fakultas Hukum tahun 86 di 45. 45 dulu itu ya maksudnya begini loh. 45 itu maksudnya tidak punya gedung tapi mahasiswa banyak. Ya, tahunnya 86. Nanti 87 itu Universitas 45 itu terbentuk dibikinkan gedung tahun 87. Setahun setelah itu ya. Setelah itu berputar. Baik. Saya jadi selesai. Ya, saya mendaftar Cakim tidak lulus. Nah, jadi orang bilang kenapa enggak jadi pengacara? Enggak lah. Ya karena pengacara kan ya ada uang abadi saya kan. Oh. Itu kata saya. Kata Bapak ya. Ya, ada uang saya kalau enggak ada uang udah. Tapi saya berpikir udahlah. Ya itu kan tergantung niat kita. Kalau niat baik insyaallah. Ya kita juga pasti dilindungi oleh apa yang di atas itu aja. Baik. Jadi ketika kami jadi pengacara, saya ada beberapa teman saya ikut-ikut, ya termasuk ada namanya Laci dulu itu. Datuk Laci itu dulu di Lanto ya. Itu setelah itu saya bergabung dengan Pak Asmo Abbas.
tahun 95 saya bergaul. 95. Sampai tahun 2000. Ya. Baik. Betul. Terus setelah itu mungkin ada organisasi atau mungkin lembaga yang dinaungi? Dulu belum ada namanya Infradi. Okay. Kita masih dulu namanya AI, IKD itu aja dulu. Okay. Jadi kami dulu dari AI. Ya. Lalu semakin ke sini banyaklah ya, organisasi. Tahun 2017 16 itu maka dikasih dibentuk? Ya, dibentuk namanya Pradi. Maka setelah ada Pradi kok begitu gampang orang masuk. Okay. Ya, padahal jadi pengacara itu tidak semudah kita pikirkan. Baik. Ya, pengacara harus punya skill, kemampuan. Ya, skill itu kan kemampuan harus jadi jangan kita menganggap bahwa kita jadi pengacara ini dijadikan tameng diri kita. Padahal sebenarnya tidak bisa. Kita tambah merunduk, ya. Artinya kan kalau merunduk artinya kan semakin berisi. Iya, semakin berisi. Okay. Ada orang belum apa-apa kok udah sombong. Beda ya. Ini zamannya. Beda zaman pada saat itu. Nah, itu. Jadi kasus yang paling berkesan Pak, kalau Pak Farid sendiri, kita mungkin bicara personal dulu. Soalnya kan kita ketahui Pak Farid ini sosok pengacara. Ya, baik, silakan Pak. Sosok pengacara, lawyer yang sudah suhu nih Pak. Iya, di Solo Selatan. Jadi kita mau juga sedikit berkenalan Pak pada kesempatan ini, sekaligus juga membahas tentunya isu yang sedang panas juga ini. Tapi kembali lagi kita ke personalnya Pak Farid dulu. Mungkin yang paling berkesan masalah atau kasus yang paling berkesan yang pernah ditangani Pak Farid? Ya, paling berkesan itu ada beberapa yang seperti contoh ini kasus pembunuhan. Terus alhamdulillah ada beberapa bebas. Ini kasus pemerkosaan, alhamdulillah juga bebas pada saat itu ya. Terus yang baru-baru kasus pembunuhan itu yang di Rapopo ini, ya sebenarnya ya maksudnya kan ancamannya di bawah umur itu ke 10 tahun lebih. Jadi hukumannya kemarin itu cuma putusan ya 1 tahun, ya berarti kan berhasil. Ya artinya kita jadi pengacara itu bagaimana supaya masyarakat kita itu betul-betul membela. Ya bukan cari uangnya. Jadi pengacara bukan cari uang. Ya kami juga butuh uang. Baik. Tapi ya beda. Ya. Bagaimana lah membela? Ya membela kebenaran. Baik, artinya bukan membela berapa banyak isi dompet. Baik. Itu aja. Itu yang perlu di-highlight Pak ya? Iya. Untuk mungkin pengacara muda yang baru menjadi pengacara? Ya kami gini. Ya pengacara muda. Ya kami mengimbau kepada adik-adik kami, anak-anak kami, supaya ke depannya janganlah kita terlalu vulgar di depan orang bahwa kita lawyer. Ketika sudah sidang pakai toga, sebenarnya kan prinsip kita itu jadi pengacara orang tidak tahu. Kan tadi minta maaf. Baik. Pengacara sekarang itu belum sidang kok kayak boneka berebut jalan-jalan. Harusnya kan ketika kita belum sidang atau setelah sidang buka lah, supaya paham kita siapa kita. Dan itu kan terbukti di pengadilan. Baik. Ya. Dulu minta maaf. Dulu kita tidak pernah namanya pakai kemeja biasa. Ada namanya ya baju safari apa ya baju ya yang kayak kita dulu memang dianjurkan pakai dasi. Itu profesionalnya kita dulu. Ya. Jadi sangat berbeda Pak, profesional yang pada masanya Pak Farid nih. Jadi seandainya kalau karena kita memang dulu diwajibkan untuk ya pakai dasi. Karena ketika kita pakai dasi dengan tidak pakai dasi, ya akan berbeda anunya. Ya berbeda auranya namanya itu. Aura itu orang pasti lihat. Iya. Jangan kita jangan kita jadi pengacara jangan jadi pecundang, harus jadi petarung siapapun di depan. Ya. Cuma yang kita takut itu cuma Allah. Baik, quotes sore hari ini Pak ya? Iya. Itu ya support bagian anak saya, adik-adik saya yang ada di yang menonton. Tapi mungkin ini juga sekaligus menjadi pertanyaan besar bagi Tribuners Pak, karena kita kan mungkin hari ini spesialnya membahas kasus ini nih Pak. Iya. Lantas mungkin Pak Farid sendiri apakah
mengenal baik sosok almarhum, Pak? Kalau mengenal baik tidak. Baik. Kalau sepintas selalu mungkin pernah lihat, ya kan beda kalau kita dekat dengan ya selalu aja ya. Baik. Ya itu aja. Jadi saya cuma tahu beliau itu ketika beliau jadi tembak. Oh ini yang dikatakan ya si Rudi. Sosok itulah ya Pak, sosok almarhum. Iya. Tapi mungkin pada saat beberapa momen yang lalu sudah pernah mendengar nama atau juga bahkan membaca artikel? Mendengar juga, ya kami tidak pernah mendengar karena dia yang kami tahu bahwa pada saat almarhum meninggal, ya baru saya tahu. Oh baik. Ya, Oke. Tapi walaupun mungkin seperti itu, tetap membutuhkan Pak Farid juga membutuhkan atensi ya, misalnya dari Kapolda atau juga Kapolres Kabupaten Bone untuk bisa segeralah menuntaskan permasalahan ini, Pak. Iya, karena tadi karena ini kan masalah profesi. Baik. Ya profesi kan ya kita ya apa satu profesi. Iya. Ya ketika pengacara ditembak satu orang, mungkin dua orang, mungkin beribu orang nanti akan ditembak seperti ini kalau tidak didapat pelaku-pelakunya. Berarti menjadi keresahan juga bagi sangat meresahkan karena teman-teman. Kenapa saya begitu resah? Karena banyak mengatakan bahwa Pak Farid Mamat itu keras. Tidak, kami baik. Ya. Yang keras itu besi. Kami lembek dan kami punya hati. Atau batu mungkin Pak yang keras ya. Ya salah satu ya. Iya Pak. Mungkin ini berbicara tentang teman sejawat ya Pak. Kita sebutnya teman sejawat karena satu profesi. Satu profesi. Dan sama-sama dari Oto ya. Benar. Apalagi juga menjadi kekhawatiran Pak Farid nih. Karena mungkin di luar sana identitasnya disebutnya suka marah, keras gitu ya Pak. Ya suka menghantam orang gimana itu salah satu ya. Suka menghantam apa Pak? Ya. Suka menghantam apa? Artinya gini, ya suka mengajar oknum yang tidak berkeadilan. Ya. Oh begitu. Ya artinya sosok Pak Farid. Baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, ya kalau memang salah kami lawan. Siap. Walaupun langit runtuh, keadilan tetap tegak. Lantas mungkin tantangannya Pak Farid nih ya, selama hampir 30 tahun lamanya Pak ya menjadi seorang lawyer. Kurang lebih 30 tahun lamanya. Betul. Tantangan terbesarnya menjadi seorang lawyer itu sebenarnya dari segi apa? Kalau tantangannya, yang paling tantangannya ya cuma hakim dengan jaksa dengan kepolisian itu tantangan. Kalau masyarakat tidak pernah menantang saya kok. Ya karena saya membela kebenaran. Ada contoh yang minta maaf ya. Ya gimana ceritanya? Mungkin boleh bagikan kepada Tribuners nih. Ada perkara saya. Ini sebenarnya sih perdata, tapi kan pihak kepolisian mengatakan itu pidana. Dan itu juga pada saat putusan juga dihukum saya punya klien ya berdasarkan bahwa melakukan ini surat palsu ya. Tapi yang menjadi herannya majelis hakim yang terhormat ini ketika ya saya punya klien itu mau membaca pembelaannya, setelah itu baca dikasih waktu, ya dikasih berapa diskorsing ya sebanyak 15 menit. Kok tiba-tiba putus saya punya klien? Dalam undang-undang kan tidak bisa. Hakim itu, hakim tidak serta-merta harus memutuskan orang. Ya, kan itu undang-undang. Tidak bisa gegabah hakim. Nah sekarang kenapa banyak orang, kenapa banyak orang masuk penjara itu karena hakim pukulannya, karena itu faktor uang. Oke, kita bicara aja. Itu fakta loh. Ada beberapa saya punya perkara. Perkara narkoba. Fakta di persidangan saya menang. Ya fakta persidangan. Tapi putus kok. Saya kalah. Nah, salah satu yang kemarin terjadi tahun ini ya, 2024. Bulan terakhir. Ya bulan 11 lah ya. Jadi saya kecewa kepada hakim. Setelah itu saya laporkan ke KY. Lantas bagaimana update-nya? Update-nya yang tidak tahu ya, karena yang kita laporkan ke hakim, yang periksa juga kan hakim juga. Seandainya malaikat maut atau ada malaikat, ya mungkin malaikat pun juga saya surati. Gitu. Berarti ada kekecewaan, Pak? Ya sangat kecewa. Banyak kekecewaan, Pak. Kalau di dunia hukum, orang mengatakan ada keadilan, tidak ada.
ada keadilan bagi orang yang mampu. Ya makanya kadang-kala minta maaf. Makanya ketika mau putus hakim melihat kadang-kala oh ada jenuhnya mungkin nih, apa keras-keras dompetnya ya. Mungkin kalau sudahlah putus saja lah. Ini pembahasan kita sedikit masuk curang ya, sedikit hampir ke curang apa? Pak. Dan itu terjadi loh. Contoh kemarin yang kita singgung ya 300 triliun. Ya. Ya, kok diputus 6,5 tahun. Orang tua cuma mengambil Indomie 2,5 ton. Di mana rasa keadilan di sini? Ya, sementara Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo mengatakan bahwa hukum 50 tahun, tapi itu kan tidak masuk akal ya secara logika. Kenapa Pak nggak masuk akal? Ya, karena di Indonesia tidak ada hukuman sampai 50 tahun loh. Oh gitu. Yang ada itu cuma seumur hidup. Kecuali kalau direvisi kembali seperti negara-negara maju boleh. Harusnya korupsi, minta maaf. Harusnya korupsi itu kayak di Korea kemarin ya. Iya. Pas jalan tak langsung enak tuh. Ya, berarti ketika diputus hukuman mati, jalan hilang. Paham? Artinya bahwa keadilan itu ada. Kita di Indonesia tidak ada keadilan. Siapa yang jadi kan orang dulu mengatakan KUHP itu kitab undang-undang hukum, ya hukumnya. Keadilan itu berdasarkan ketuhanan yang maha. Ya kalau kami balik, keadilan itu berdasarkan keuangan yang maha kuasa, oke? Itu fakta. Dan Pak Farid ini, mohon maaf Pak Farid kan bilangnya tidak ada keadilan di Indonesia. Tidak ada. Oke, tapi Pak Farid masih mau jadi pengacara? Ya harus. Kenapa? Ya karena banyak masyarakat yang ditindas oleh para oknum, baik pihak kepolisian sendiri, baik kejaksaan sendiri, baik oleh hakim itu sendiri. Ya, ini ya per-perang aja lah. Karena tadi ada faktor itu. Ya, karena ada faktor. Ya. Faktor internal? Bukan internal, artinya kita melihat di Sulawesi aja ya, atau di Makassar aja ya kita lihat. Ketika ada orang dipukul, dia melaporkan di salah satu polsek. Dia ya, masalah KDRT. 1 minggu kemudian laporannya diambil bahwa laporan tak pihak kadaluarsa. Loh, pertanyaannya kadaluarsa dari mana? Ya. Terus disuruh damai, tapi tidak ada pencabutan. Setelah diperiksa nomor laporannya, memang tidak ada nomor laporan polisi itu. Ya, gimana kira-kira? Kemana kasusnya? Ya, dibuat tikus. Seperti itu Pak? Iya, itulah. Ya, sudahlah. Ya kita belakang aja lah. Paham. Iya, kalau memang ada yang merasa ya ini kan saya tidak artinya supaya hukum ke depannya itu lebih bagus lagi, supaya institusi lebih bagus daripada yang tahun 2024 yang sudah hancur kiri kanan, minta maaf. Ya kata hancur yang hancur. Baik. Jadi ini adalah pernyataan-pernyataan dari seorang lawyer senior, ya Pak. Bagaimana mungkin melihat keresahan yang terjadi soal hukum di beberapa tahun belakangan dibandingkan pada saat baru menjabat sebagai pengacara, gitu ya Pak? Iya betul. Baik. Jadi hukum tahun kami itu ya memang adil. Sekarang hukum itu banyak, hukum itu bisa diperkosa loh. Baik, tanda kutip ya. Maksudnya diperkosa, artinya para penegak hukum dia memerkosa hukumnya sendiri. Karena dia paham, tapi dia perkosa hukumnya. Paham bahasa? Paham. Artinya kayaknya harus pakai tanda kutip deh Pak. Ya, tanda kutip. Kenapa dia perkosa? Ya karena dia paham bahwa aturan itu yang diterapkan sebenarnya salah, tapi tetap dilakukan pemerkosaan oleh hukum itu sendiri. Oke, untuk itu bagaimana tanggapan Pak Farid? Ini kan kemarin kita mendapat informasi bahwa teman-teman advokat yang ada di Bone mendatangi Polres Bone. Iya. Nah, tanggapan apa yang ingin disampaikan nih untuk Tribuners? Kalau saya sih, ya kami kan tidak sempat ikut kemarin. Baik. Bukan tidak mau ikut. Baik. Ya kami sudah mewakili dari awal. Dari awal ya melalui media bahwa di dalam berita kesaksian itu kan jelas itu kalau tidak salah selebes ya. Jadi kita bahwa almarhum ini ditembak jarak jauh. Artinya ya itu pengakuan dari ya beberapa orang di sana. Jadi
Kami minta, kalau kami, saya pribadi, yang apa saya mau menghadap sama Bapak Kapolda atau Bapak Kapolres. Ya, kenapa? Karena itu kan tugas beliau semua. Ya kami cuma menyuarakan. Menyuarakan ya advokat yang teraniaya. Baik. Gitu. Jadi sudah benar apa yang dilakukan oleh advokat di hari kemarin untuk melakukan aksi di Polres Bogor. Benar ya Pak? Benar. Baik. Ya itu kan namanya baik. apa ya? Ya kita kan pengacara itu saling ya ini mendukung. Baik, yang jelas bahwa apa yang dilakukan itu ada ada feedback. Jangan sampai dia kesana tidak ada feedback. Dan berharapnya ada feedback. Ya. Lantas mungkin kalau berbicara tentang dari sudut pandang hukum nih Pak, Ya. langkah apa yang harus dilakukan dari segi hukum nih untuk menegakkan keadilan adanya kasus ini? Dari segi hukumnya seperti apa? Ya, kalau saya sih, kalau memang ada pelaku, ya harusnya hukuman mati. Kalau itu hakim mau ya, itu tergantung hakim. Seandainya, minta maaf, ini kita bicara bodoh-bodoh aja. Seandainya ada dibuatkan macam, ada itu kan ya macam. Kalau ada para pelaku kasih masuk di macam, ya biar macam yang adili. Nah, ini kita bicara bodoh-bodoh aja. Daripada hakim yang mengadili, namanya fair juga. Ini harus bicara, tidak apa-apa. Baik. Ya, karena kita tahu orang meninggal, terus siapa pelakunya? Ya, kedepannya kalau pelaku didapatkan, ya berikanlah pasal yang bisa memuaskan kepada keluarganya. Nah, anaknya. berbicara tentang keluarga lagi. Ya. Kalau dari sudut pandang hukum, mungkin adakah tambahan hukuman yang bisa dijeratkan ke pelaku nantinya jika sudah ada ditetapkan sebagai tersangka? Ya. Tambahan hukum mengenai mungkin dampak psikologis keluarga korban yang ditinggalkan. Ya, itu Adakah mungkin pengaruh? ada pengaruh. Jadi ada psikologis namanya. Iya. Jadi ketika seorang benteng, ya benteng itu kan ya seorang bapak ya. Baik. Ketika hilang benteng, ya maka hancur masa depannya anaknya, termasuk anaknya, istrinya, terus ya di mana orang tuanya, saudara-saudara dan keluarga besarnya. Ya supaya ke depannya ya dan itu juga harus ya penyidik dari kepolisian ya harus melihat dari situ. Ya. Kalau untuk perlindungan pengacara setelah adanya kasus ini Pak, yang diharapkan dari Pak Farid mungkin untuk para advokat termasuk Pak Farid, perlindungannya seperti apa yang diharapkan? Iya, kalau perlindungannya, mari kita mengawal sama-sama. Ya karena pengacara itu garda di depan. Kami garda paling terdepan untuk mengawal ini perkara. Berarti untuk closing statement kita nih Pak Farid, ada yang mau disampaikan buat para teman-teman advokat lainnya, mungkin secara khusus bagi pihak kepolisian, bahkan mungkin kepada majelis hakim yang mau disampaikan seperti apa atas adanya kasus ini Pak? Oke, yang pertama ya sadar ini Bapak Kapolda ya. Kami minta Bapak Kapolda supaya secepatnya dilakukan penangkapan supaya keluarga ini merasa tidak terbeban psikolognya. Yang ketika sudah melalui proses, tolong hakimlah lihat juga, karena hakim mungkin juga punya keluarga paling kecil juga ya sama kami juga punya keluarga kecil. Baik. Ya harusnya marilah kita menegakkan hukum yang sebenar-benarnya berdasarkan artinya berdasarkan aturan yang ada. Artinya mari kita semua teman-teman ya seprofesi kita ini, mari kita kawal supaya kedepannya kita juga tidak ditembak juga seperti almarhum ini. Setelah itu ayo kita kawal ya, walaupun langit teruntuk, keadilan tetap kami tegakkan. Baik, cukup sekian Pak Farid. Sekian. Atau ada tambahan lagi yang mau disorak-sorakan nih? Iya, ya satu dalam tempo 2 minggu, penyidik dari Polda atau dari Polres Bogor tidak bisa melakukan penangkapan, berarti dianggap bahwa profesi oknum penyidik yang ada di Indonesia ya, berarti tidak ada papanya.
Sekian. Sekian. Baik, terima kasih Pak Farid. Terima kasih, Semoga sama-sama. apa yang menjadi closing statement dan juga kalimat pamungkas di akhir yang Iya. sudah disampaikan, baik itu kepada teman seprofesi atau juga penyidik, bahkan Iya. mungkin kita sebutnya tadi majelis hakim. Ya, Tadi ada fenomena yang sudah dipaparkan Pak Farid, Sudah. semoga ini menjadi sentilan juga Pak ya, Iya. dan juga menjadi catatan penting, jadi evaluasi. bukan sentilan namanya. Baik, ini sudah Ya, apa nih Pak? menyinggung sampai hatinya. Oke. Supaya Jadi masuk bukan ke hati. sentilan, Ya. Baik, tadi ya bukan sentilan sepertinya Pak. Tadi sudah pernyataan langsung ya Iya, Pak. itu pernyataan. Baik, ya terima kasih Pak Farid atas Ya, waktunya. makasih. Semoga Ya. apa yang disuarakan bisa Amin. didengar dan juga Amin. terrealisasi Pak di Indonesia ini. Ya, supaya kita tetap dilindungi oleh Yang Kuasa. Baik, amin. 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 Terima kasih Pak Farid. Kasih, Sehat sukses makasih. selalu Pak. Amin, Terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program Ngobrol Virtual. Semoga sharing-sharing kita hari ini dengan Pak Farid bisa menjadi edukasi, juga menjadi energi positif bagi kita semua dan kita terhindar dari segala masalah Amin. yang ada. Akhir kata saya Fiona Jaretno mewakili Pak Farid dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.